Hai FLC Family, Happy Sunday dan selamat datang di FLC Online Service hari ini di minggu kedua bulan Juli. Di sepanjang bulan Juli ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu bicara tentang honesty atau kejujuran. Yang artinya kita bukan hanya jujur kepada Tuhan, tetapi kita juga harus bisa jujur terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap sesama, terutama melalui setiap kondisi kehidupan saudara hari ini. Dan jangan pernah takut untuk kalau kita mau yang namanya pulih dalam setiap kehidupan kita hari ini, kita harus bisa bersikap jujur terhadap kondisi kehidupan kita. Dan saya berdoa sepanjang bulan ini saudara akan dibantu untuk saudara bisa terbuka dan jujur terhadap setiap keadaan dan kondisi saudara. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga mau memberikan beberapa informasi yang sangat penting dan saya mau mengajak saudara nih, nggak bosan-bosan untuk saudara bisa kembali beribadah secara onsite, yaitu yang diadakan di Soho Capital dan di Karawaci pada pukul 10 pagi. Dan pada kesempatan kali ini saya juga mengajak saudara untuk saudara juga bisa mengikuti satu program yang kita adakan, yaitu Serve with Us, yaitu gereja membuka kesempatan bagi saudara yang hari ini beribadah secara online. Mungkin saudara juga mau mulai untuk punya experience dalam melayani. Ayo, jangan ragu-ragu untuk saudara bisa membuka diri saudara untuk sama-sama melayani. Dan satu informasi penting bahwa tanggal 17 Kids Graduation akan diadakan di Soho Capital. Jadi buat saudara yang hari ini masih beribadah secara online ataupun anak-anak saudara yang masih beribadah secara online, ayo segera daftarkan anak-anak saudara semuanya melalui FLC Small Group yang diadakan setiap hari Minggu. Dan nanti dari teman-teman SGL akan follow up kepada parents untuk persiapan apa saja yang diperlukan oleh anak-anak untuk graduation minggu depan. Dan satu informasi yang sangat penting yang saudara juga sudah nanti-nantikan nih ya, bahwa FLC Worship akan melaunching album pertamanya di bulan Juli ini tanggal 17, yaitu di hari Minggu dengan tema album yaitu Alpha Omega. Dan saya kembali mengajak saudara, ayo sama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan atas apa yang Tuhan titipkan melalui FLC Worship. Tapi saat ini mari sama-sama siapkan kehidupan kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Beribadah bersama-sama hari ini walaupun secara online, tapi saya percaya dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada di rumah saudara masing-masing. Mari kita memuji nama Tuhan, mari kita menari, bernyanyi seperti Daud memuji nama Tuhan. Haleluya. Come on, celebrate to Jesus. Let's celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate. Woo! Come on, we sing together.
Sebab Dia Tuhan yang memberikan sukacita. Sing it. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka. Sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka. Jemaat Tuhan, mari bersama nyatakan. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka. Sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku, ku bersuka. Sebab Dia girangkanku. Nyatakan Dia baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Oh, Dia Allah baik. Dia baik. Nyatakan Dia Allah baik. Dia Allah baik. Sebab Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Sebab Dia baik bagiku. Amin. Sebab Dia sungguh baik sampai selama-lamanya. Sebab Dia Tuhan yang teramat baik dan sungguh baik untuk setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Mari lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik. Kita membawa setiap pujian dan penyembahan dengan penuh kesungguhan hati untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Setiap pujian kami Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan, dan ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Oh Lord, ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam api bulan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Yes Lord, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, takkan pernah sendiri Tuhan. Ku yakin Kau mengasihiku. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam apiku, ku kan menyembah-Mu. Mari nyatakan, bahkan di dalam api pun, ku kan menyembah-Mu. Kami kan sembah. Thank you Jesus. Thank you Lord. Biarlah Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hari ini, biarlah ini menjadi sebuah pujian di mana waktu kami bernyanyi buat Tuhan, jiwa kami bisa mendengar, bahkan hati kami bisa percaya, terutama untuk setiap kami yang sedang beribadah secara online saat ini. Kami tahu pujian dan penyembahan kami adalah sebagai sebuah doa dan sebuah firman yang bisa menguatkan hidup kami hari ini. Dan apapun yang menjadi kondisi kehidupan kami hari Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menguatkan kami semuanya, dan kami mau tetap teguh dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ingin membawa untuk setiap pokok doa kami ke hadapan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah buat teman-teman kami hari ini, mungkin buat saudara yang sedang mengalami sakit COVID hari ini, terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa hari ini untuk keluarga kami yang sedang menjalani Tuhan proses kemoterapi. Kami berdoa biarlah proses kemoterapi ini boleh berjalan dengan baik, dan kami tahu Tuhan gak mudah untuk menghadapi ini, tapi biarlah kekuatan daripada Engkau Tuhan menyertai saudara kami ini agar bisa melewati kemoterapi ini dengan baik. Dan aku berdoa Tuhan, biarlah melalui proses ini segala sel cancer apapun yang ada dalam dirinya, Tuhan bisa sembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami hari ini, untuk kondisi bayinya yang sedang berada di NICU Tuhan, biarlah agar cepat pulih dan cepat keluar. Dan kami berdoa biarlah kemurahan hati-Mu Tuhan, bahkan belas kasihan-Mu ada terhadap untuk setiap saudara kami ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan sangat sayang akan sama bayi ini, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, proses kesembuhan terjadi dan pemulihan terjadi dengan cepat atas keluarga kami ini, terutama yang sedang berada di ruangan NICU. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami hari Tuhan yang sedang mencari pekerjaan sampai dengan hari ini. Kami tahu nggak mudah, dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap CV yang kami kirim, Tuhan akan buka jalan dalam segala sesuatu, sehingga untuk setiap keluarga kami yang sedang mencari pekerjaan, dalam nama Yesus kami bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik, dan kami mau belajar
untuk melakukan yang terbaik dalam segala sesuatu apapun juga. Kami berdoa untuk gereja kami Forward Living Church, biarlah melalui gereja ini untuk setiap kami yang beribadah secara online, kami bisa dibantu terus setiap minggunya untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bahkan kami bisa membangun hubungan yang lebih intim lagi sama Tuhan. Kami berdoa memberkati senior pastor kami, Pastor Joshua, dan juga Sister Alena dalam setiap kepemimpinan mereka di FLC ini untuk mereka bisa mengembalakan dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk setiap saudara semuanya hari ini yang masih beribadah secara online, biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan memberikan iman yang lebih teguh lagi buat setiap kehidupan saudara, untuk saudara bisa bertumbuh dalam segala situasi apapun yang saudara hadapi hari ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah walaupun hari ini kondisi COVID mungkin rada naik sedikit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan melalui setiap pemerintahan yang Tuhan izinkan, terutama untuk Bapak Presiden dan seluruh jajaran menteri semuanya yang sedang bekerja hari ini, biarlah hikmat dan roh takut akan Tuhan ada dalam setiap kehidupan mereka, membantu mereka semua Tuhan untuk bisa mengatasi apa yang terjadi hari ini di bangsa kami dengan baik. Dan kami percaya segala sesuatu yang terbaik yang kami naikkan hari ini melalui doa kami, Tuhan pasti akan beri yang terbaik dalam segala sesuatu apapun juga. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, pada kesempatan kali ini kembali saya juga mengajak saudara nih, yang sudah beribadah cukup lama secara online, ayo sama-sama join di small groupnya FLC, yaitu Passion. Karena saya percaya bahwa hari ini situasi nggak semakin lebih mudah, tapi melalui small group, saudara bisa belajar untuk yang namanya terbuka terhadap apa yang menjadi struggle saudara, sehingga saudara nggak mengisolasi diri saudara sendiri, tapi ada teman-teman yang bisa menjaga saudara, menasihati saudara, bahkan menegur saudara untuk saudara bisa hidup lebih terarah sama Tuhan. Nah, caranya gampang, saudara bisa langsung ke bio Instagramnya FLC, klik di link tree-nya dan join Passion. Dan saya akan menunggu saudara untuk saudara bisa mengambil bagian yang terpenting, small steps yang bisa membuat sebuah perbedaan yang besar buat setiap kehidupan saudara hari ini. Saat ini, mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak saudara untuk saudara bisa mempersiapkan Alkitab dan catatan saudara untuk mencatat setiap hal yang baik yang akan disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tetap antusias, tetap excited, dan selamat belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya bersyukur hari ini saya bisa lagi berada di tengah-tengah saudara lewat online Sunday service di minggu kedua di bulan Juli ini. Dan tentunya di bulan Juli ini kita bicara tentang sebuah tema yang bicara tentang honesty atau kejujuran. Dan sebelum kita merenungkan beberapa bagian firman Tuhan di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kasih dan karunia dalam setiap kehidupan kami. Kami begitu percaya kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua siap dengan hati yang terbuka untuk mendengar, bahkan kami ingin sekali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini akan memerdekakan kehidupan kami, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang masih ragu, Tuhan teguhkan hati mereka untuk bisa menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu berdoa biarlah urapan-Mu nyata saat ini sehingga setiap firman yang disampaikan ini menjadi benih yang hidup buat kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik saudara, hari ini saya ingin sharing beberapa hal mengenai tema kita yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, kalau kita bicara tentang kejujuran ya, memang saya pernah juga ngobrol sama teman-teman dulu ya. Ada yang suka bilang, hidup tuh nggak usah jujur-jujur amat, nggak usah jujur-jujur amat gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita terlalu jujur, kita tuh gampang dibohongin. Kalau kita terlalu jujur, orang tuh bisa semena-mena dengan hidup kita. Kalau kita terlalu hidup jujur, ya kita akan selalu dicurangi oleh orang lain. Nah, namun
memang di dalam dunia ini ada hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan yang namanya kejujuran. Nah, dan kejujuran ini biasanya timbul karena sebuah keinginan, saudara. Keinginan untuk apa? Ada banyak hal di area kehidupan kita. Ada yang keinginan untuk sebuah jabatan lah, ada keinginan untuk apalagi untuk menguasai mungkin harta, atau keinginan untuk terkenal bisa juga, saudara ya. Karena hari-hari ini orang banyak bermain sosmed, dan antara kehidupan sosial media dan kehidupan real seseorang kita nggak tahu. Banyak pun yang dimanipulasi, sehingga ada area-area di kehidupan kita yang memang butuh kepekaan di kehidupan kita untuk selalu melihat apa yang ada di hidup kita itu sebagai sebuah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Ini sangat menarik buat saya. Kita akan baca di 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang cukup panjang hari ini. Mari kita sama-sama baca di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 17. Nah, ini tentang Daud dan Betsyeba. Ada apa dengan Daud dan Betsyeba? Mari kita baca sama-sama. Pada pergantian tahun pada waktu itu, raja-raja biasanya maju berperang. Nah, jadi pada pergantian tahun ini biasanya ini musim semi. Memang kalau musim semi itu pada umumnya raja-raja pasti ikut berperang semuanya, ya. Jadi dikatakan pada tahun pergantian tahun, waktu raja-raja biasanya maju untuk berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa itu, waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan di atas soto istana, tampak kepadanya di atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Betsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia perempuan itu, datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang-orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumah untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkan dengan perantaran Uria. Ditulisnya dengan surat itu, dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Ayat 16, pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab,
Maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria, orang Het itu mati. Nah saudara, kalau kita baca konteks firman Tuhan di saat ini menarik sekali saudara. Kalau kita lihat sejarah kitab Samuel, memang kitab Samuel 2 ini bukan lagi ditulis oleh Samuel sendiri ya. Karena di kitab Samuel ini dikatakan di dalam 1 Tawarik 29 ayat 29, kemungkinan ini ditulis oleh Nabi Nathan dan Gad ya. Jadi Samuel itu sudah mati sebelum pemerintahan Daud. Dan di Samuel 2 ini berbicara tentang bagaimana proses dan bagaimana perjalanan kehidupan dan pemerintahan Raja Daud. Nah di pasal yang ke-11 sampai 18 ini mengulas bagaimana Daud jatuh di dalam dosa persinahan saudara. Yang menarik adalah dalam situasi ini di ayat 1 dikatakan semua raja-raja berperang. Tapi di saat itu kok Raja Daud nggak berperang? Kenapa Raja Daud hanya malah tidur saudara? Ketidakhadiran Daud ini memang dinilai sebagai sesuatu yang nggak biasa. Karena harusnya Daud ada di medan perang saudara ya. Daud malah ngirim Yoab dan pasukannya untuk nyerang Amon saudara ya. Jadi di situ ada sedikit kejanggalan, kenapa sih Daud malah tidur gitu. Nah ini kalau kita baca teks ya yang ditulis di situ, kemungkinan Daud merasa terlalu pede juga saudara ya. Karena dia merasa pasti Tuhan selalu menolong, dia selalu menang, nggak pernah kalah dalam peperangan, dan ya udahlah pasti menang juga gitu ya. Jadi ada rasa percaya diri Daud mungkin ya di situ, dan akhirnya dia menyuruh, ya udah Yoab aja, kamu aja yang pergi berperang. Nah saudara, namun ada istilah yang berkata seperti ini, tangan yang menganggur adalah bengkel iblis. Nah ketika Raja Daud bangun dari tidurnya, di situ dikatakan dia lagi jalan-jalan, kalau kita katakan apa ya, kayak di atas balkon gitulah ya. Dia jalan-jalan, dan perawakan Daud kan cukup baik ya, sehingga dia bisa melihat rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Kemudian dia lihatlah ini Bathsheba sedang mandi. Nah Daud kemudian mengirim seorang pelayan untuk cari tahu informasi, itu siapa sih wanita yang dilihatnya. Nah sebenarnya kalau kita baca beberapa ayat selanjutnya, sebenarnya Raja Daud itu udah tahu Bathsheba itu siapa. Kenapa? Karena ayah dari Bathsheba ini ada seorang prajurit juga, yang salah satu prajurit terbaik yang dipercaya oleh Daud. Dan opa dari Bathsheba ini atau ayah Eliam ini namanya Ahitofel ini, dia adalah penasehat Daud yang paling bijaksana. Jadi keluarga ini, Uria, Eliam, Ahitofel ini, mereka ini udah sangat menonjol lah dalam kerajaan Daud karena orang-orang terbaik Daud. Jadi nggak mungkin Daud nggak tahu siapa Bathsheba ini. Tapi Daud ya pura-pura nggak tahu lah, pura-pura nanya. Makanya kalau kita lihat di sana orang suruhannya malah tanya sebenarnya, bukankah itu Bathsheba putri Eliam, istri Uria orang Het. Jadi sebenarnya Daud sedang kayak ya pura-pura nggak tahu lah ya. Tapi sebenarnya dia tahu. Namun karena hasrat, karena keinginan untuk memiliki, dia berbohong saudara. Nah laporan pelayanan itu merupakan sebenarnya sebuah pertanyaan retoris ya, yang menganggap Daud udah tahu tapi sebenarnya ya dia seakan-akan nggak tahu. Terlepas dari status pernikahannya, bahwa Bathsheba ini seorang yang sangat penting ya. Akhirnya Daud jatuh dalam sebuah tindakan kejahatan dan perzinahan. Nah saudara, bukan hanya itu saja, Daud malah berusaha untuk menutupi apa yang dia lakukan dengan merencanakan sebuah konspirasi besar. Membuat sebuah konspirasi untuk membunuh Uria, istri Bathsheba, dan pada akhirnya kita baca di ayat 18. Daud berhasil membuat Uria mati dalam medan pertempuran, saudara. Nah dari kisah Daud, saudara,
Dia bukan hanya seorang pembohong besar, tapi Daud kehilangan yang namanya sikap moral yang merupakan sifat dari Tuhan itu sendiri. Ironi banget tentunya, Daud bisa melakukan hal yang sangat-sangat tidak terpuji. Karena apa? Karena Daud sebenarnya dia punya keintiman dengan Tuhan. Daud seorang yang diurapi, Daud seorang raja. Seharusnya dia sadar ini sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tapi kenapa Daud kehilangan kendali atas diri ini? Jadi ini sangat-sangat bertentangan dengan apa yang kita tahu tentang kehidupan Raja Daud, saudara. Makanya firman Tuhan ngomong juga buat kita. Kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita nggak bisa menahan setiap keinginan-keinginan kita yang tidak bisa terkontrol, maka kita akan mudah sekali jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk karakter seorang pembohong, saudara. Nah, dari firman ini, saudara, kita pun bisa mengalami apa yang dialami oleh Raja Daud. Kita bisa aja jatuh dalam kejahatan karena sifat keinginan, keegoisan kita. Namun saudara, apapun yang dilakukan Daud, Tuhan tahu. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, Tuhan, Allah yang Maha Tahu, Dia pasti tahu. Dan kadang Tuhan membuat kita bertobat, kadang proses Tuhan di kehidupan kita untuk menyadarkan kita bisa lewat apapun di sekitar kita. Dan Daud bertobat, Tuhan menegur Daud lewat Nabi Nathan, saudara. Lewat hal-hal yang sederhana. Jadi pada waktu itu Nabi Nathan ngomong sama Daud. Sebenarnya Nabi Nathan udah tahu apa yang Daud lakukan. Tapi Nabi Nathan, kalau kita baca di ayat 12 selanjutnya, Nabi Nathan memberikan sebuah perumpamaan kepada Daud tentang seorang yang kaya raya dan seorang yang miskin. Seorang kaya raya memiliki banyak domba dan kambing, sementara seorang yang miskin dia hanya memiliki satu domba yang sangat dia sayangi. Kemudian ada satu waktu ada tamu di tuannya ini, di orang kaya ini. Dia nggak mau menyembelih kambing dombanya, nggak mau rugi. Dia ngambil yang punya orang miskin itu. Kemudian disitulah Daud merespon dan Daud bilang, orang ini harus dihukum mati. Dia harus mengganti 4 kali lipat dombanya, si orang miskin ini. Karena dia seorang yang tidak punya belas kasih. Nah, disitulah Nabi Nathan ngomong, kamulah yang tidak punya belas kasih. Wah, Daud kaget. Daud kaget. Wah, ternyata Nathan tahu. Disitulah dia sadar bahwa dia telah berbuat dosa pada Allah. Dia sadar bahwa, waduh, ternyata Tuhan sudah memperhatikan dia. Tuhan tahu segalanya. Di situ Daud sadar. Dan Daud terbuka matanya. Daud berkata kepada Nabi Nathan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Makanya di kitab Hosea 10 ayat 2, Hosea berkata pada bangsanya, orang-orang yang hatinya curang itu sekarang harus menanggung akibat dosanya. Daud, meskipun dia sadar, oke, saya sudah berdosa Tuhan. Tapi Daud harus menerima setiap konsekuensi. Dia harus kehilangan anaknya yang bersama Batsheba. Anaknya yang lahir mati. Tapi saudara, Tuhan menggantikan seorang anak yang namanya Salomo, yang dinamakan juga sebagai Yediya. Dinamakan oleh Tuhan Yediya, oleh karena Tuhan. Jadi di kisah Daud ini, kalau kita bisa lihat gambaran besarnya, cerita dari Daud ini, saudara, bagaimana proses Daud mengalami kejatuhan, proses Daud disadarkan, proses Daud dia dewasa menerima setiap konsekuensi. Tapi dengan penerimaan, dengan pertobatan itu Daud menerima hal yang baik dari Tuhan. Nah saudara, memang ada konsekuensi dari sebuah tindakan dosa.
Tapi kita percaya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan selalu bersedia mengampuni kehidupan kita. Saya pernah dulu, saudara, masih kecil, ya karena teman-teman kan di kampung ya, hidup di kampung. Suka main yang uang koin-koin gitu. Jadi kayak judi-judi gimana gitu ya, anak-anak gitu ya. Jadi saya tuh bolak-balik rumah ngambil duit, orang tua nggak tahu. Nggak tahunya saya main-main koin-koin judi gitu, judi anak-anak. Kemudian satu waktu ketahuan gitu. Ada yang lapor sih, nggak tahu siapa yang lapor, ada yang laporin. Wah, si Kenny main koin-koin. Waduh, di situ saya dihajar habis-habisan, saudara. Nggak ditegur sama Tuhan, nggak ditegur lewat cerita kayak Nathan ini, sudah langsung dihajar. Dari situ saya bertobat. Dari situ saya sampai hari ini itu mengingatkan saya bahwa hal-hal yang tidak benar, nilai-nilai kehidupan yang tidak benar saya nggak boleh lakukan. Dan saya percaya nilai yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita mulai dari kecil. Makanya kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai kebenaran dari anak-anak yang masih kecil, sehingga membentuk karakter yang kuat, membentuk karakter-karakter seperti karakter Kristus. Jadi orang tua harus menjadi teladan buat keluarga, buat istri, buat suami, buat anak, buat keluarga. Nah, dari kisah Daud ini saya ingin angkat dua hal. Saya belajar dua hal dari kisah Daud ini. Yang pertama, tidak ada hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada hal yang tersembunyi dari Tuhan. Mazmur 139 ayat 1-2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Manusia bisa berbohong kepada manusia, ya. Tapi kita tidak bisa membohongi Tuhan. Jadi berhentilah melakukan kebohongan-kebohongan di hidup kita. Ubahlah setiap karakter di kehidupan kita menjadi karakter seperti Kristus. Janganlah demi kepentingan yang sesaat kita menyalahgunakan wewenang kita menyalahgunakan kapasitas kita. Apalagi mungkin kita sebagai keluarga Kristen, kita sebagai suami, udah jangan suka bohongin istrimu. Kamu sebagai istri jangan suka bohongin suamimu. Sebagai anak jangan suka bohongin orang tua. Kalau lagi mungkin kuliah di jauh jangan ngomong mau beli buku tapi sebenarnya nggak beli buku gitu. Jadi hal-hal sederhana ini jangan kita lakukan. Ingat, Tuhan Maha tahu apa yang sudah lakukan. Tuhan Maha tahu dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi jangan menginginkan apa yang menjadi milik orang lain, saudara. Bahkan yang bukan menjadi hak kita. Ya. Karena itu apa? Pikiran kita harus dipenuhi dengan kebenaran firman. Karena itu akan selalu memuaskan kehidupan kita dari keinginan-keinginan jasmani yang jahat. Nah, ini penting dari hal-hal sederhana. Dalam hidup kita, itu bisa menjadi habit, bisa menjadi karakter yang akan membuat kita jadi orang yang menyimpang dari Tuhan. Di Lukas 16 ayat 11-12 firman Tuhan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa aku berusaha hidup benar, sementara kita dengan sadar masih hidup dalam kebohongan? Jadi saudara, nggak main-main. Kita boleh lihat, ada banyak di Indonesia contoh, pemimpin-pemimpin kita ya, melakukan tindakan yang menyimpang, korupsi banyak banget di Indonesia, saudara. Ya. Apalagi yang sedang viral hari ini ya, yang diduga melakukan penyimpangan dana sumbangan-sumbangan masyarakat ya untuk disalurkan buat bantuan-bantuan sosial, tapi ada indikasi disalahgunakan. Wah, ini kalau benar, saudara, wah, ini luar biasa, saudara. Apalagi memakai simbol agama. Saudara bayangkan kalau ini terjadi, dan banyak pula terjadi, orang bisa dengan mudah berbohong menggunakan nama Tuhan.
Nggak ada takut-takutnya saudara hari ini. Jadi kita orang Kristen nggak boleh punya karakter seperti itu. Kita orang Kristen harus benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa, orang-orang bisa melihat bahwa, wah, orang Kristen adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Nah, itu yang pertama saudara, bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari kisah Daud ini adalah kejujuran mendatangkan berkat Tuhan. Katakan, kejujuran mendatangkan berkat Tuhan. Mazmur 50 ayat 23 firman Tuhan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kadang Tuhan menegur kita dengan cara yang tidak langsung, seperti yang terjadi di kisah Daud. Tetapi melalui orang lain, melalui Nabi Nathan, Tuhan menegur Daud. Nah, kejadian-kejadian itu membuat kita harusnya peka dengan kehidupan kita. Sebenarnya saat ini kita di posisi yang mana? Apakah saat ini kita sedang menyimpang atau enggak ya? Kita perlu peka. Kita nggak boleh cuek dengan kehidupan kita. Seperti Daud. Daud mengalami pertobatan yang sungguh. Daud sadar dia udah berdosa. Bukan hanya ngambil istri orang, suaminya dibunuh sudah. Dengan cara-cara yang tidak terpuji, tidak bermoral sama sekali. Seorang yang diurapi Tuhan sudah. Seorang raja, seorang yang Tuhan percaya memimpin bangsa Israel. Tapi dia bisa jatuh dalam perbuatan itu. Nah saudara, kalau kita tidak peka menjaga hati pikiran kita tertuju kepada Tuhan, maka tindakan-tindakan kita pasti akan menyimpang, saudara. Jadi saudara, hari ini kita belajar dua hal. Tentunya bagaimana kehidupan kita ya, untuk selalu hidup di dalam kebenaran, untuk kita boleh menjaga hidup kita tetap kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus selalu taruh dalam hati dan pikiran kita bahwa Tuhan selalu Maha Tahu. Apa yang kita lakukan, sekecil apapun, mau tersembunyi dimanapun di dunia ini, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Namun yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka ada berkat dalam kehidupan kita. Belajarlah jujur. Mungkin saat ini kejujuran kita membuat kita tidak dianggap oleh orang. Kejujuran kita membuat kita harus tersingkir. Kejujuran kita bisa membuat kita tidak dihargai, bisa. Tapi saudara, kita harus tetap menjaga itu. Karena itu komitmen kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menjaga, konsisten dengan itu. Ya. Kita harus berintegritas sebagai anak Tuhan. Jadi lewat proses-proses kehidupan kita hari ini. Saya tidak bilang kita udah sempurna, nggak akan pernah jatuh lagi. Mungkin ada momen kita jatuh dalam dosa. Dan mungkin ada konsekuensi yang mungkin hari ini juga kita terima. Karena ketidakjujuran itu. Namun bersama dengan kasih Allah kita harus percaya. Allah pasti mengampuni kita. Kalau hari ini kita sedang dalam keadaan jatuh dalam dosa. Allah selalu bermurah hati. Memberi pengampunan. Bahkan untuk dosa yang paling buruk sekalipun. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Ia akan tetap memulihkan luka yang mengakibatkan dosa. Meskipun meninggalkan bekas, tapi kita percaya. Darahnya menyucikan setiap kita, setiap hati. Jadi saudara, hari ini kita harus benar-benar mulai jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga setiap keinginan-keinginan kita. Sehingga tidak menjadi keinginan yang menyimpang dari Tuhan. Nah, saya begitu percaya firman ini tidak akan pernah berlalu begitu saja. Tapi firman ini akan menjadi bagian yang penting di kehidupan kita. Untuk kita boleh mulai lagi melihat kehidupan kita. Kalau hari ini ada hal, area-area yang tidak benar, kita rasa tidak benar, segera dirubah. Segera shifting kehidupan kita. Di Mazmur 139 ayat 1-2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti
pikiranku dari jauh. Nah, saudara, itu pesan firman Tuhan buat kita hari ini. Bahwa di dalam Tuhan kita percaya tidak ada hal yang mustahil di kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata bahwa aduh, dosaku udah terlalu besar nih, kayaknya Tuhan mau ngampunin gak ya? Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Saudara, kita harus sadar kita gak mampu. Dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa kita tidak mampu. Saudara. Hanya Tuhan yang melayakkan kehidupan kita. Karena itu hiduplah berserah sama Tuhan. Jangan berhenti berserah, berdoa sama Tuhan. Sehingga dengan ketidakmampuan kita, kuasa Tuhan nyata. Sehingga Tuhan lewat Roh Kudus-Nya hadir dalam hidup kita. Memampukan kita untuk hidup benar di dalam Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami selesai dengan firman-Mu di hari ini. Tapi hamba percaya setiap kebenaran-Mu yang disampaikan di saat ini Tuhan sudah tertanam dalam hati dan pikiran kami semua. Bahkan menyadarkan kami bahwa kami harus terus menjaga pikiran dan hati kami. Terus diproteksi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kami tidak hidup menyimpang dari kebenaran-Mu. Mulai hari ini Tuhan, biarlah Engkau pulihkan kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup berintegritas dalam Tuhan. Kami boleh hidup dengan kejujuran di dalam menjalankan hari kehidupan kami. Apapun profesi kami sebagai pengusaha, kami sebagai karyawan, pekerja, kami sebagai suami, istri, anak, kami sebagai orang tua. Biarlah kami mulai melakukan kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya akan terlahir karakter-karakter ilahi yang luar biasa yang bisa dipakai Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dan hamba selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita kiranya akan selalu menyertai, menuntun, bahkan memberkati setiap kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.